Halo Bu Ida, selamat malam. Hai Bu Ila, malam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ila sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, cuman agak sedikit-sedikit pening lumayan lah. Udah biasa. Gimana sih dedenya? Udah bisa apa? Udah bisa ngorondang? Berapa minggu? Baru ge 3 minggu. Oh, oh ya, Baru bisa rewel kali nangis. ya? Rewel. Siang jadi Oke, malam, malam jadi siang. Kebalik. bener-bener. Perjuangan seorang ibu. Mm-mm. Oke Bu Ida, katanya kemarin ada yang mau diobrolin. Ngobrolin apa nih? Iya Bu Ila, bantu saya dong. Saya Hmm, kewalahan nih. Karena saya kan sekarang ngajar di kelas 1 nih ya. oke ya. Terus semua muridnya itu belum bisa membaca. Satu kelas itu belum Hmm, ada yang bisa membaca. amazing. Bahkan nih masih ada murid yang memegang pulpen saja masih gemeteran gitu. Sehingga Oh. saya tidak bisa melanjutkan ke pembelajaran dengan materi yang lebih tinggi. Seperti itu. Gimana nih Bu Ila? Oke, jadi Bu Ida ini ngobrolin tentang murid-murid Bu Ida yang di kelas 1 itu yang semuanya muridnya belum ada bisa membaca, bahkan untuk memegang pulpen saja itu masih gemeteran ya, seperti itu ya. Iya, Oke, iya. mhm, eee, Sekarang masalahnya seperti itu sih. ya. Oke, baik, kita cuma punya waktu sebentar nih Bu Ida. Bu Ida pengen dapat apa dari percakapan kita sekarang? Saya sih pengen menemukan strategi yang tepat gitu ya, Oke, gimana caranya agar saya bisa membantu murid-murid saya di kelas supaya mereka bisa membaca semuanya tanpa terkecuali. oke. Kalau dari pengamatan Bu Ida, strategi atau metode itu seperti apa? Menurut saya strategi itu adalah cara-cara tertentu yang digunakan secara sistematis dan prosedural dalam Oke. kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Oke, jadi cara-cara tertentu yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar, gitu ya. Iya, 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 kira-kira seperti itu. Nah, kalau kira-kira peningkatan hasil belajar itu ada di level angka 10, menurut Bu Ida, level peningkatan hasil belajar murid Bu Ida itu sekarang ada di step berapa? Beragam sih ya, Oke. terus terang karena anak-anak ini banyak gitu ya, kemudian karakternya juga berbeda-beda, latar belakang keluarga juga berbeda gitu ya, sehingga, apa namanya ya, peningkatan kualitas pembelajaran juga berbeda. Terus terang masih ada yang di angka 2, ada juga di angka 3, Oh, dan yang jelas paling tinggi nih levelnya, masih di angka 5 lah, karena murid-murid saya kebanyakan latar belakang keluarganya yang kurang mendukung gitu ya terhadap pendidikan anaknya. oke. Nah, kalau sekarang levelnya di angka 5 ke bawah dan sangat susah untuk naik di level angka 10 ya, katakanlah seperti itu. Bu Ida mau lihat peningkatan hasil belajarnya itu di angka berapa? Dengan kondisi yang seperti saat ini, mungkin di angka 7 lah, udah cukup itu juga. Oke, angka 7 juga udah lumayan ya. Heeh, udah lumayan soalnya ya gimana ya, susah. Apalagi kalau di angka 10, angka 7 juga mungkin agak kewalahan gitu ya. Oke, menurut Bu Ida, apa yang bisa Bu Ida lakukan untuk membantu murid-murid meningkatkan hasil belajarnya sehingga nggak ada lagi nih murid yang buta huruf? Sebetulnya sih saya udah membeli buku, apa namanya, buku panduan ya, semacam panduan gitu. Judulnya Oke. itu 30 hari cara cepat jago membaca. Oh, Saya waktu itu membeli 30 eksemplar, oh, tiga kemudian puluh membagikan. eksemplar. Luar biasa, Bu Ida. Oke, oke. Saya membagikannya, kepada murid-murid supaya buku itu bisa dibawa ke rumah gitu ya. Jadi anak-anak bisa belajar baik di sekolah maupun di rumah. Di rumah kan anak-anak bisa belajar dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan kakaknya gitu ya. Mm-mm. Eee, yang jelas semenjak, buku itu dibagikan, alhamdulillah sih ada peningkatan dalam hal membaca gitu ya, meskipun belum semuanya bisa membaca, tapi adalah satu 2 3 orang yang ada peningkatan gitu, sudah mengenal huruf-hurufnya, seperti itu, Oke. Bu.
Berarti di sini kalau saya amati sih ada peningkatan dan ada juga kolaborasi dengan orang tua murid ya, seperti itu ya. Ya, memang Kan karena anak kelas rendah kan suka nganterin tuh, suka dianterin anak apa suka dianterin sama ya ibunya sama orang gitu ya. tuanya ya. Iya, Heeh. heeh. Bahkan Jadi ada yang ikut juga di kelas gitu, ikut mm-mm. belajar. Jadi mudahlah berkomunikasi dengan orang Iya, tua, benar. Jadi kolaborasi. frekuensi untuk berkomunikasi dengan orang tua murid itu hampir setiap hari mungkin ya dilakukan seperti itu. Ya. Ya, oke. Kalau dari pengamatan Bu Ida, murid-murid itu senang diperlakukannya seperti apa untuk lebih Hmm, fokus belajar? itu sih yang sedang saya cari solusinya Oh, seperti gitu apa. ya. Mudah-mudahan kita dapat solusinya di dalam obrolan ini. Oke. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu Ida lakukan? Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa Mm-mm. seorang guru itu tugasnya menuntun kodrat anak, karena anak SD ini, pada dasarnya atau pada kodratnya itu masih senang bermain gitu ya Bu Ila, jadi dalam pembelajaran itu saya selipkan permainan-permainan yang membuat anak itu Oke. antusias dalam belajar, seperti bermain kartu huruf atau bermain kartu kata. Sehingga mereka tidak sedang merasa tidak sedang bermain gitu, merasa tidak sedang belajar gitu Belajar, ya. ya. Heeh, tapi mereka merasanya sedang bermain gitu, padahal di sana itu sebenarnya mereka sedang belajar huruf gitu ya, sedang mengingat huruf-huruf gitu atau membuat kata-kata gitu. Tapi mereka merasanya sedang bermain seperti itu. Ya, memang betul, untuk anak di bawah usia 8 tahun itu katakanlah dia kan masih kelas bawah ya, memang harus Iya. diperbanyak untuk, game-game edukasi ya. Jadi karena masih tahapnya tahap bermain, ya betul Bu Ida seperti itu. Nah, kira-kira, apa yang akan Ibu Ida lakukan dalam minggu-minggu sekarang? Mungkin membuat media pembelajaran berupa hasil print huruf-huruf yang besar gitu ya. Kemudian saya Oke, laminati dan saya gunting-gunting sebagai media untuk bermain kartu huruf. Nanti kan kartu huruf itu diacak-acak nih Bu Ila. Jadi mhm, saya menyuruh anak-anak menyusun huruf yang acak itu menjadi sebuah kata. Seperti itu. oke. Kira-kira kapan akan dilakukan? Ya minggu-minggu sekarang sih mudah-mudahan bisa. Oke, gercep ya Bu Ida ya. Nah, gercep. Zaman sekarang harus gercep biar anak Ya. bisa membaca gitu. Ya, bagus Bu Ida. Nah, Bu Ida, kita udah berada di ujung sesi ini. Kira-kira apa yang Bu Ida dapatkan? Pada awalnya saya masih bingung harus ngapain gitu ya Bu Ila, harus bagaimana, harus ngeluh ke siapa gitu. Tapi sekarang saya sudah tahu sih harus melakukan apa, strategi apa yang terbaik untuk anak gitu ya, sehingga anak-anak bisa terbantu oleh saya gitu dalam hal membaca. Oke, baik. Saya tunggu hasilnya Bu Ida ya. Kira-kira seperti apa di minggu depan ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Ila. Oke, Bu Ida, sama-sama. Salam untuk keluarga ya. Ya, saya salam balik juga untuk keluarga Bu Ila. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin, amin. Doa terbaik untuk kita semua ya. Ya, Amin. terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.